Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, buat saudara yang percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus, silahkan like video ini. Saudara, berikut adalah seorang apologet Kristen menjabarkan dan menjelaskan begitu indahnya ajaran Kristus bagi orang percaya, membuat Juma tidak bisa berkutik. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa tuh Zuma, sebentar teman-teman diam dulu duduk ya. yang mana yang mau saya hadap? Saya ngomong tentang saya. Oke, ya kita ngomong tentang tema. Dua arah ya. Dua arah ya. Sabar. Siap. Dulu Siap. cuma siap. Teman-teman turun dulu. Aduh, teman-teman juga ya. Kondusif Saya ya, kondusif. Oke. Silakan, kondusif ya. silakan. Saya mau Oke. bicara tentang wanita dalam Islam. Saya juga mau bicara tentang wanita dalam Kristen. Siap. Oke. Oke. Oh, diam dulu. Kondusif. Topiknya wanita dalam Ya. Islam. Oke, kondusif. Pertanyaan saya, Pak. Bahas dulu wanita di Kristen. Bahas dulu. Diam dulu. Berdasarkan dulu. Kau buktikan dulu wanita dalam Kristen itu dimuliakan. Tolong kondusif. Buktikan dulu wanita di Kristen dimuliakan. Siap, oke. Mau kondusif nih. Pengen Sebentar, huru kamu hara aja dulu. nih Zuma ini. Tolong host dibukakan ya. Apa sih Ini yang nih. sebentar, apa yang jangan dulu. Kita ngomong tentang Kristen dulu. Apa sih yang didapatkan sebagai wanita Kristen? Kita buka ya. Efesus 5 ayat 22. Dua dalil dulu sama nanti saya tunjukkan dua dalil dalam Islam. Ini ada yang bisa buka data nggak ya, teman-teman Kita ya? lihat ya, apa yang didapatkan, yang dapat perlakuan apa sih jadi wanita Kristen itu? Efesus berapa, Bu Aisyah? Efesus 5 ayat 22. Haleluya, bisa buka data? Efesus 5 ayat 22 ya. Kita lihat ya. Efesus 5. Iya, Iya. ayat 22. Kondusif ya, Juma ya. Ya kalian aja yang menggonggong dari tadi. Oh, Iya. Sabar, Juma, sabar. sabar Nur. Namanya juga pemakan gonggong. Pastilah menggonggong. Sabar. Oh, sangat sabar. Walaupun kalian pemakan bangkai kan nggak kami bilang. tuh. Sangat Santai aja. sabar. Sangat sabar. Ya. Efesus berapa tadi, Bu? Efesus 5 ayat Juma 22. sudah kehilangan panggung. Tidak ada yang percaya sama dia lagi. Sudah pada Efesus. pindah ke Juma 101. Sudah pindah. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya. Tahan dulu Tuhannya ya. tidak ada itu Juma. Aduh. Yang lain ya, Menggonggong yang lain. terus ini pemakan anjing. Ya, diam dulu semua. Sabar. Sampai 26 kah? 27? 25, 22 sampai 25 dulu aja. Saya menunjukkan yang tertulis dalam Alkitab ya. Cuman dua aja dulu ya. Terus saya Oke. akan bandingkan yang tertulis dalam Quran dan hadis ya. Nanti Bentar dia ya. boleh komentar setelah itu. Sabar ya Nur Alim, gantian. Lawak gini lawak. Teman-teman di bawah kalau ada yang bisa cepat buka laptop bisa naik ya, supaya kita harus pakai data. Saya Ini mau pakai timer atau gimana ini? nggak usah. Yang penting Nggak usah. Oke. videonya. Kalau pakai timer nanti kesukaan dia bernarasi liar. Teman-teman yang bisa buka laptop langsung tolong tunjuk. Ini aku naikin ini aja nih. Siapa ini namanya? Siagian. Si kitab dia bisa buka. Siagian bisa buka data ya, Siagian ya? Oke, gas. Tolong Siagian, Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya. Jadi temanya ini wanita Islam setara dengan ini ya. Yes, itu nanti Oke. tahan dulu teman-teman ya. Kita kondusif ya. Saya mau lihat diperlakukan seperti apa sih wanita Islam itu, dan kita lihat diperlakukan seperti apa sih wanita dalam Kristen itu. Ingat ya, pakai dalil ya. Apa sih Oke. Ya, aku baca ya. Ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini poin yang penting 25. Hai suami, ingat ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ini poinnya di sini ya. Saya langsung ke ayat 25 bahwa istri itu harus dikasihi. Ingat ya suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, oke, ya. Jadi paham ya. Nah, kita bandingkan di dalam ajaran Islam. Ya, seperti tertulis, saya cari apakah ada sih dalam Islam ajaran hai suami-suami Islam, kasihilah istrimu. Saya cari sampai tangan saya kram, nggak dapet. Yang saya temukan di An-Nisa 34. Tolong dibukakan An-Nisa 34. Bang Titan bisa bantu nggak? Oh, itu sudah. Oke. Pukul istrimu, pukul. Sebentar teman-teman, tahan dulu teman-teman, kondusif. Sabar. Sabar dulu teman-teman. Saya bukain dalil dulu, nanti Bang Zuma baru dia bisa menjelaskan. Sabar. Saya cuma membandingkan dalil di ajaran wanita di ajaran Kristen dan wanita di ajaran Islam. Sesuai dalil ya. Oke. Laki-laki, Bang Titan bisa bacain nggak? Itu kecil. Oke, saya baca ya. Laki-laki dalam kurung suami adalah penanggung jawab atas perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian lain dalam kurung perempuan, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri ketika dalam kurung suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akad yang nusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dalam kurung. Dan dalam kurung lagi kalau perlu, pukullah mereka dalam kurung dengan itu dalam kurung tambahannya dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi. Oke, satu dalil menyatakan bahwa wanita dalam Islam itu boleh dipukul. Tadi saya compare-nya dengan Efesus 5 ya, bahwa wanita itu dikasih. Oke, satu dalil lagi. Sabar ya Bang Suma. An-Nisa 15 dalil pertama di Islam, indahnya wanita Islam itu boleh dipukul. Oke, kita lihat An-Nisa 15 ya. Seindah apa wanita di Islam itu dengan dalil berikutnya. Surah An-Nisa 15. Ya. Oke, An-Nisa 15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas dalam kurung perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka dalam kurung wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui azal atau sampai Allah memberi jalan dalam kurung yang lain kepadanya. Oke, ya. Jadi dalil pertama, indahnya menjadi wanita Islam, 1, boleh dipukul. Kedua, boleh dikurung sampai menemui ajal atau alias mampus. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, kita lihat ya. Tolong dibukakan yang di apa namanya? Yang di Tirmizi 310. Kita bahas ya, sebentar, ada waktu. Diam dulu cuma nggak usah kepanasan kau. Nanti kita kasih waktu kamu banyak kok ya. Oke, baik. Ya, gantian. Kondusif Oke, dong. silakan. Sambil dicarikan ya. Ya, saya compare. Ya, silakan. Sebentar Buktikan bahwa Islam itu baik. Anda lihat aja kenyataannya di Indonesia. Iya, kamu bisa diskusi nggak supaya teman-teman kamu juga Kelamaan. jangan bilang kelamaan, yang Kenyataannya dipidana, pakai woy, dalil. Zuma. Ya. Oke. Kita lihat Tirmizi 310. Kita lihat Tirmizi 310 ya. Bagaimana indahnya wanita Islam itu ya.
Sambil menunggu ya. Dalil pertama boleh dipukul, dalil kedua boleh dikurung sampai mampus ya. Kita lihat dalil ketiga. Waduh. Oh, udah ada. Itu silakan dibaca. Oke. Bacakan Bang Titan. Surat Tirmizi 310 telah menceritakan kepada Mi. Langsung saja, aku mendengar Abu Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki salat sedang di depannya tidak ada pelana atau sekedup yang dipasang di atas hewan tunggangan, maka salat akan rusak dengan melintasnya anjing hitam, wanita, atau keledai. Maka aku bertanya kepada Abu Zar, kenapa harus hitam? Dia tidak merah atau putih. Ia menjawab, wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang Kok di-mute? Kenapa di-mute itu? Jangan di-mute. adalah setan. Siapa yang mute dia? Dia sampai mana? Di-mute itu, jangan di-mute. Ia berkata dalam hal ini jika dah angzut. Ya, Jadi ya, menyamakan setan bentar, anjing ya, hitam. sebentar ya, Silakan. tahan ya. Di dalil ini tertulis ya sabda Rasulullah bahwa sholatnya pria itu akan putus atau batal jika (2) ya yang melintas siapa? Keledai, wanita, dan anjing hitam. Anjing hitam itu sama setara dengan setan. Ya, berarti perkataan Muhammad apa? Bahwa wanita itu setara sama binatang, terutama anjing. Ini bukan cuma perkataan Muhammad, diperkuat oleh perkataan Aisyah, ya. Bukhari 484, kita lihat. Apa kata Aisyah tentang suaminya menyetarakan dia dengan anjing itu? Ya, apakah ini Bukhari berapa, Bu? 84. Iya, 484. 484. Ya. Nih, apa aja langsung. Inilah Silakan. indahnya Islam. Ya, gedekan ini. Oh, udah. Oke, Bang Titan. Bukhari 484. Ya, telah menceritakan, lanjut langsung ke sini. Aisyah berkata bahwa telah disebutkan kepada tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat, anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi SAW sholat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya, sehingga ketika aku ada sesuatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi wassalam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. Oke, yang saya Ya, baca benar sebentar ini. Bang, sebentar teman-teman tahan Sebentar, saya Yang- coba dulu ya. ya. Ini yang membuktikan bahwa Muhammad itu memang kawin sama bocil karena Aisyah ya yang dikawini pada saat umur 6 tahun dan digauli pada saat umur 9 tahun, ternyata Zuma tuh nggak ngerti ya bahwa Aisyah ini memang digauli dan ditampar, dipukuli karena dia nggak bisa apa-apa dengan kakek-kakek ini ya. Kita harus tahu, dan Islam itu adalah ajaran sesat. Karena hal-hal seperti ini wanita tuh nggak ada harganya ya. Kita lihat aja, kalau seandainya Islam itu benar, nggak mungkin ada hal-hal dalil-dalil seperti ini ya. Makanya ketika waktu Islam itu melakukan kawin sama bocil, kawin sama perempuan, itu nggak ada harganya ya. Jadi Zuma, kau dengar, ketika waktu ada yang mengatakan bahwa ada Muhammad yang kawin sama bocil, apakah itu benar? Tentu saja. Ya. Oke. Nggak ada yang namanya Bang nggak Visi, benar. aku lanjutkan sedikit ya. Aku lanjutkan sedikit ya. kelamaan. Sebentar. Masih ada sesi berikutnya. Tahan Juma. Oke ya. Jadi 3 dalil. Masih ada Ya, sesi sebentar. berikutnya. Sebentar, Kenapa? Kayak sebentar. ketakut. Enggak, sebentar Juma. Ya, Saya kita kan ngasih tahu selesai. Yo, Zuma. Kenapa kayak Ini kan ketakutan? bukan bocil. Sebentar Bang Visi, sebentar ya. Zuma. Jadi Masih Ada gini, sesi supaya berikutnya. bahwa Zuma, sebentar. Aisyah itu memang Aduh, digauli sebentar pada saat dulu. 9 Tahan dulu. tahun. Ya, Hei, itu nanti. kenapa? Ini diskusi atau apa? Kondusif, Supaya kau tahu. Ya. Jadi Sabar, sabar, Bahwa teman-teman, Aisyah itu sabar. memang digauli pada Gantian. saat 9 tahun. sebentar Oke, ya. oke, Benar kita nggak? Kau ganti Gantian saya dulu. dulu ya. Bang Punya Visi. solusi kenapa kayak kesurupan? dulu.
Sebentar. Saya waktunya Iya. kapan? Ya nggak apa-apa, Aisyah kasih waktu PC dulu. Oi, diam Silakan. dulu betina, Kau diam bantah dulu ente. Cuma kau bantah dulu apa yang Coba, kau dikatakan bantah PC the dulu. King. Coba kau bantah dulu itu. Oke, baik, giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu sangat memuliakan wanita. Di mana dalilnya? Hei, diam dulu. Hei, Data. menyembah Lucifer diam. Giliran saya, kenapa? Cocok 7. Diam dulu, kenapa? Diam. Buka mic-nya Juma. Buka mic-nya. Tap layar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Panas. dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha Apa sih ini? wa la ta'dunuhunna litashabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina Seperti kita tuh. ayyatina bi fahishan. Enggak, Juma itu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Ngomong apa sih itu? Dalilnya. Kamu membahas Islam Lu kan? ngomong apa, Juma? Ternyata mendengar Tertulis di mana dalilnya? giliran saya. Iya, mana tuh? Lu ngomong apa, Dek? Maela, Dek. Lu ngomong apa sih, Juma? Ini giliran saya. Iya, tunjukkan dalilnya. Gini loh, kita sama-sama buka. Saya dari tadi bukan omong kosong sih. An-Nisa ayat 19. Ini giliran saya loh. Alamak. Jangan manggil Iya, Jin dong. Parah. Gitu dong. Ngomong pakai data Juma. Ya ayyuhalladzi. Sabar. Ini giliran saya. Kok kalian Jangan kata biar penjajah? Coba. Lu buka waktu saya pun dirampas. Silakan baca. Teman-teman tolong Baca, coba baca. Agama warisan penjajah ini kok waktu pun Baca. dirampas. Baca. Gimana sih? Dibaca dulu itu datanya dibaca. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ngomong apa sih? Bahas Islam tapi mendengarkan kitabnya umat Islam nggak bisa. Mana Dulu. Diam dulu, ini waktu saya. Ya ayuhana. Satpam, mana tertulis dimuliakan Satpam? Ini Anissa 19 sudah di ini loh. Mulai emosi wanita yang melahirkan anak haram ini. Mana Satpam dimuliakan mana? Emosi dia. Malah manggil Jin lu, Aela. Emosi dia. Bahas Islam tapi nggak mau mendengar. Yang mengatakan Di bahwa mana? memuliakan Dimuliakan mana tuh? Mana buta huruf? Mana buta Anissa huruf? 19 loh ini. Mana tertulis dimuliakan? Mana? Cuma Kau bangga dengan toakmu Zuma? kalau nabimu pedofil, kau itu gimana sih kau? Di mana yang Tengoklah, memuliakan ini waktu wanitanya? saya tapi karena kalian itu adalah Mana tertulis bahwa Di mana nabimu? ini penyembah setan semuanya begini. Coba. Waktu saya dirampas. Waktu saya dirampas. Coba teman-teman Saya begini nggak loh. diberi izin Halo, menjelaskan. sebentar, Juma sebentar. Si betina tadi 30 Sebentar, menit. Juma. Juma, Jadi diam begini dulu. teman-teman, biarkan dia Agama waktunya penjajah. Sebentar dulu, Juma. Inilah kalau agama Nggak usah penjajah. Pas giliran waktu Diam si dulu. Juma, biarkan si Juma. Nanti Agama warisan penjajah begini. sebentar dulu Juma, biar kita kondusifkan. Kau tenanglah. Saya nggak pala ikut 30 kok ya. menit ya waktu saya. Sebentar dulu, maksud saya gini loh. Saya juga Betina mau tadi mengajak. 30 menit. Astaga, dengarkan dulu. memang Satpam itu pembohong. Saya juga mau mengajak saudara saya, ya toh. Pas giliran kamu, apapun mau kena Kita yang melahirkan anak haram tadi dan aduh udah repot nih. Susah. 30 menit. Bisa biar aja kondusif Bu nggak? Aisyah. Biar aja Bisa dia kondusif bernarasi nggak? Bu Aisyah. Iya, Nggak biarkan apa-apa, dia Bu Aisyah. bernarasi dulu. Saya diam aja tadi. Itu saya loh. Kenapa Iya, kepat? si Juma bisa kondusif nggak sih? Jangan di mute dong. Ini waktu saya. Iya, kau bisa kondusif nggak? Bisa kalian aja yang kayak anjing. Kau Saya yang lagi anjing. menjelaskan nyahut semua. Waduh. Nabi yang Jangan bilang wanita gara-gara anjing. makananmu setiap hari Aduh, anjing. Jangan terpancing, baca jangan terpancing malah teman-teman. Jangan terpancing-pancing, jangan terpancing-pancing. Pemakan Ayo, anjing dalam tubuhnya tabiat anjing, menggonggong semua. Nggak bisa jawab, cuma menang doang. Anjing dong. Nggak Ini boleh. waktu saya. Boleh, itu salah. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Parah sih. Loh, makanan kalian kan tiap hari anjing. Loh, mau Jangan Dan bilang Yesus Muhammad mengatakan anjing. kalian anjing. Waduh.
Jangan seperti itu. Yesus menyebut kalian anjing kok. Loh, Muhammad kalau bilang Jangan anjing. bilang Muhammad anjing. Gimana sih? Yesus Jangan bilang Muhammad anjing. Wanita. Gimana sih? Jangan bilang seperti itu. Yesus menyebut Jangan bilang Muhammad anjing. Ini waktu saya. Ini waktu saya loh. Anjingnya anjing, dia tidak mungkin kawin sama Kok anak bilang anjing. Muhammad anjing, woi. Seanjingnya anjing dong. Sama Gimana anjing sih? bocil. Anjing tidak menyembah Itu anjing. lebih rendah loh. Makanya di gereja wanita boleh kawin dengan anjing, paham? Ini biasanya Juma kalau udah begini teman-teman dia udah terguncang gitu Oke. supaya di-kick. Iya. Biasanya begitu. Ini waktu saya. Tapi para anjing semuanya gini, menggonggong. semuanya diam-diam dulu. Gini, gimana kita kondusif aja ya, satu-satu ngomongnya ya. Itu saya, tapi pemakan anjing semuanya menggonggong. Sabar. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Nggak Jangan boleh. buat Muhammad anjing dong. Nggak boleh ngomong anjing Makanya kepada Muhammad dong. Itu Iya. nada. Iya. Kalau Karena memang seanjing-anjingnya boleh anjing. ngomong sama anjing kayak gitu. Keluar Iya. aja. Seanjingnya anjing dia mungkin nggak kawin sama anak anjing. Muhammad itu lebih Iya, rendah betul. daripada anjing loh. Hanya Betul bisa kayak itu. begini. Sama Jangan bocil. bilang Muhammad anjing dong. Ini Gimana? waktu Jangan saya bilang loh. Muhammad anjing dong. Iya, tapi kau nggak Iya. boleh bilang Muhammad anjing. Kau boleh Iya. bernarasi, tapi nggak boleh bilang Muhammad Iya, biar orang yang- anjing. Dia Ya, ah, biar seanjingnya pemerintah anjing, yang dia nggak menilai. tahu sama anak anjing. Biar aparat Iya. yang menilai. Loh kau Iya, apalagi biar jangan- aparat yang menilai supaya Iya, narasi tengoklah itu kalian jelas, ini. gitu. Lihatlah. Iya, lihatlah kau ini. Mau Kau Tina, katakan mau jantannya, keamanan, tengoklah. special security, tapi kau nggak ngerti perbedaan lihat. Muhammad dengan anjing. Gimana sih? Lihat. Kau harusnya bisa mengetahui. moderator. Nah, coba waktu saya Ya. terganggu kan. Oke teman-teman, gimana ini kita mau kondusif atau gimana nih teman-teman? Nggak boleh. Lihat pemakan anjing ini, tengoklah. Sabar. Ini mau kondusif atau gimana ini? Mau diskusi atau gimana ini? Atau mau saling hujat? Biasanya Ya, sih kalian Islam, itu. bro. Atau mau Biasanya kalian Islam makan anjing, kalau maka nggak tabiat pakai anjing timer kali. dia memang nggak bisa kondusif kalau nggak pakai timer. Memang begitu. Ya udah pakai tembak Ayo. gimana? Waktu Jangan saya bilang diganggu, oke. coba. Gimana ini temannya masih? Memang kalian takut sama Bang Suma. Sabar. Saya nggak Masih takut. kerudain kau juga. Bang Suma itu malaikat maut bagi Wajib. kalian. Oh, Tadi mau kau sama bilang nadimu bahwa pasti kau mau tampar mengeluarkan di sini. data Anissa 19. Nah, kita Mulutnya buka cuma kok kayak sesuai begitu, dengan coba. apa yang kau katakan. Malu kalian sama negara ini, malu. Kenapa kamu kok negara Hei. malu sih? Negara punya Lu negara itu kasih nggak itu malu tahu, kalian. Faktanya negara Kristen nggak itu tahu, lihatlah ini tabiatnya. Nah, ini waktu saya loh. Kena pidana woi Islam. Tabiat satu. Ini waktu saya loh, cobalah. Eh, Malu sama negara ini, bro. kau ini Malu. jadi security, kau jaga Ajaran kasih kau harus tahu security di yang benar bawah. itu seperti Ye- apa. Jangan bawa-bawa negara lah Juma. Hukum Islam aja tertolak di negara kita kok ya. Hukum Islam diludahin di sini Islam. Security Gimana? Romawi bunuh Tuhanmu. Kamu nggak malu? Jangan bawa negara Juma karena Ya, hukum-hukum Islam aja tertolak di negara kita. Udahlah ya. Supaya Kondusif lah, negara coba. ini Udah kondusif aja. Kamu mau itu diskusi apa enggak sih? manfaatnya di negara ini nggak ada. Kamu mau diskusi apa enggak sih Juma? Hah? Kau Nggak ada pukul manfaatnya istrimu, kau agamamu kena untuk pidana. negara ini nggak ada. Berarti dia nggak mau diskusi. Memang udah sengaja dia sengaja. Saya masuk ke tampar. Ini waktu saya diganggu sama pemakan anjing ini menggonggong semua. Loh, Islam itu kan anjing, babi itu kan Menggonggong semua anjing. kan? Gimana sih? Saya sudah sabar Jadi mendengar sebenarnya begini Zuma, jangan kau samakan Muhammad dengan anjing. dengan Zuma, hadis-hadis tolong. palsu kan. Nabimu itu, nabimu Dengan itu sabar bukan mendengarkan. anjing. Jangan kau samakan dengan anjing. Giliran saya, Anjingnya coba. anjing, Giliran anjing saya. tidak akan ya, anjing tidak akan menggauli Pemakan anjing anjing kecil menggonggong Zuma. semua, coba. Ya, Lihat, yang memakan anjing, yang memakan anjing itu Lihatlah bukan pendudukmu yang anjing. beragama Kristen Ingat ini. Zuma di Lihat Indonesia. tabiatnya. Ingat Zuma di Indonesia, Islam hanya menyusahkan Zuma menjadi mayoritas karena bodoh. Dia tidak Makanya punya fungsi di Indonesia, negara ini, makanya tengoklah. Indonesia memberikan Tengoklah. program 12 tahun tengoklah. ya, wajib belajar 12 tahun karena mayoritas Islam bodoh agar pinter. Itu Zuma di Indonesia seperti itu. Seandainya di Indonesia mayoritas bukan Islam, kita tidak perlu ya, tidak perlu untuk wajib belajar 12 tahun ya. Benar. Karena Islam tidak mementingkan pendidikan Zuma. Ya, kau bahas-bahas negara-negara Kristen itu agama warisan penjajah. Kau nggak berpikir apa kita dijajah 350 tahun gara-gara Islam bodoh. Ya, mayoritas Islam saat itu Zuma.
Ingat kau Muhammad aja itu. mengajari supaya jadi buta huruf loh. Baca. Oh, jadi maksudmu penjajah itu pahlawan gitu? Apa? Dengar kau semua, dengar. Tiga founding father kita, Supomo, M. Yamin sama Soekarno tidak ada belajar sama Islam. Belajarnya sama orang Kristen, makanya kita bisa merdeka semua. Negara termiskin di dunia negara kita apa? Bisa merdeka. Mayoritas apa? Kutanya samamu. Kita bisa merdeka karena kekristenan semua. Negara termiskin dan terbelangkah Nobel kita ya orang Kristen itu penerima Nobel terbanyak. Islam gak sampai 1% semua. Mayoritas agama apa? Ya dengar kau ya. Itu jangan sakit hati kau. Islam memang gak ada gunanya di Indonesia. Di Indonesia Islam hanya menyusahkan semua. Hanya menyusahkan ya. Hanya menyusahkan. Agamamu kan ada fungsinya untuk negara ini. Jangan kau bilang warisan penjajah lagi. Kita dijajah karena Islam. Kita dijajah karena Islam bodoh. Islam buta huruf. Kau sebagai umat Islam di Indonesia kalian harus buta huruf menurut Nabi kalian. Nabi kalian diutus untuk orang yang buta huruf. Gini, ini mau pakai timer atau gimana ini, Christian Friends? Ya. Jadi kita kabur dia. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan pembicaraan seorang apologet Kristen dengan Ustadz Juma di video tadi. Mereka membahas tentang wanita menurut ajaran Alkitab dan Al-Quran. Nah, banyak hal yang mereka bicarakan ya, banyak poin, dan tentunya ya menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Dan apa yang disampaikan oleh perempuan tadi sangat benar sekali, bahwa ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Saudara dalam Tuhan, sedikit saya tambahkan tentang ajaran-ajaran kasih yang disampaikan oleh Yesus. Ya, mari kita baca Matius pasal 5 ya, ayat pertama dan seterusnya. Ini ajaran kasih dan ajaran terindah Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan bagi orang percaya kepadanya ya. Matius pasal 5 ayat pertama dan seterusnya ya. Perikop ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, ayat 13 pasal 5 Matius ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, di sini Yesus sedang mengajarkan kasih kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang percaya kepadanya hidup di dalam kasih, mengasihi saudara dalam Tuhan. Lalu kita lanjut di dalam Matius pasal 5 ayat 38 dan seterusnya. Ya, kamu telah mendengarkan firman, mata gati mata dan gigi gati gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu,
serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, saudara Tuhan, Yesus lagi-lagi mengajarkan kasih supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu maksudnya. Dan saudara Tuhan, kita lanjut ke Matius pasal 6 ya. Saya tidak baca semua, saya hanya baca dari ayatnya ke-9 ya. Matius pasal 6 ayat 9 ya. Firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi lagi-lagi Yesus mengajarkan kasih dan mengajarkan supaya murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya hidup dalam mengampuni, artinya mengampuni orang lain. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, ya, Yesus mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan supaya mengasihi, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajarkan supaya mengampuni orang lain. Dan sebenarnya banyak ayat di dalam Alkitab ini bagaimana Yesus mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang begitu indah, dan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, bisa saudara baca Alkitab. Kalau saudara tidak punya, ya sekarang sudah mudah membaca Alkitab melalui internet, ya, misalnya di Google, dan saudara bisa menemukan, ya, coba cari ajaran Yesus Kristus, ajaran kasih Yesus. Jadi di situ nanti tertera, ya, ajaran-ajaran Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ajaran Yesus adalah ajaran yang indah, di mana Yesus mengajarkan supaya orang percaya kepadanya hidup di dalam kasih, mengasihi, ya, mengampuni, dan melayani, dalam arti, ya, mau menolong, mau membantu, ya, dan mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Dan sekali lagi tentang ajaran atau tentang perempuan dalam ajaran Kristen, ya, memang perempuan itu harus diperlakukan baik, diperlakukan adil, karena ayat firman Tuhan lain mengatakan bahwa, ya, hormatilah istrimu, hormatilah suamimu, ya, kasihilah istrimu, kasihilah anak-anakmu, ya. Jadi semua ajaran kasih, saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Galatia misalnya, ya, Galatia pasal 5, saudara boleh melihat di sana bagaimana Alkitab mengajarkan tentang kebaikan, yaitu 9 buah roh, ya. Ada kebaikan, ya, ada kelemah lembutan, kemurahan, dan lain sebagainya. Jadi saudara dalam Tuhan, intinya Alkitab ini mengajarkan kasih, ya. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kasih. Tuhan Yesus mau supaya orang percaya kepadanya hidup dalam kasih dan mau mengasihi orang lain. Nah, saudara dalam Tuhan, itu sedikit tambahan penjelasan dari saya tentang ajaran kasih Tuhan Yesus. Dan semoga pesan ini, ya, semoga video ini memberkati kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas kita. Pastinya kita diperhadapkan dengan berbagai hal, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan, dan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yakinlah bahwa kita yang berserah kepada Tuhan, kita yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan dalam kehidupan kita, memberikan kita yang terbaik, menolong setiap kita dalam kesusahan, kesulitan kita. Dan kita percaya bahwa di tengah-tengah badai persoalan yang sedang diperhadapkan dengan kita pun, Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita
mampu melewati setiap badai itu, dan kita menjadi orang yang bersuka cita, kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa mari kita berserah kepada Tuhan. Sudah banyak contoh dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ya berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, dan akhirnya kemenangan demi kemenangan menjadi milik mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan buat video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.